Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya Samuel Maududi selaku moderator izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok PKHB 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengamatan penyakit embun jelaga dan sesidia pada tanaman Acacia auriculiformis. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Samuel Maududi, lalu ada Stephen Luciano Kapasiang, selanjutnya ada Elveri Adin Amruwah, kemudian ada Galuh Kusumaning Tias, dan yang terakhir yaitu Gracia Rifani Sitorus. Adapun susunan eh, penjelasan kami yaitu yang pertama mengenai pengenalan tanaman akasia, yang selanjutnya diikuti dengan gejala penyakit penyebaran embun jelaga, dan yang terakhir ada gejala penyebab pencegahan pengendalian dari sesidia. Pengenalan pengenalan tanaman akasia akan dijelaskan oleh Stephen Luciano Kapasian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi, pengamatan yang dilakukan ada di Fakultas Pertanian, Departemen Perikanan, Universitas Gadjah Mada, dan spesies yang kami amati yaitu pada pohon Acacia auriculiformis. Nah, Acacia auriculiformis adalah spesies tanaman yang tersebar di Australia, Indonesia, dan Papua Nugini. Spesies ini termasuk tanaman fast growing dan merupakan tanaman dari famili Fabaceae. Biasanya, spesies ini dimanfaatkan sebagai kayu pertukangan dan tanaman RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan. Pada tanaman yang diamati, ditemukan dua jenis penyakit yang menyerang tanaman ini, yakni sesidia dan embun jelaga. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Galuh. Oke, jadi Oke, untuk Galuh, yang mungkin waktu dan pertama tempat itu kan ada dipersilahkan. penyakit. Nah, gejala dari penyakit sesidia itu ada dua, yaitu gejala hipertrofi yang meliputi pembengkakan pada jaringan tumbuhan yang berbentuk seperti tonjolan atau bintil-bintil. Lalu yang kedua itu adalah gejala nekrosis yang biasanya menyebabkan daun itu tuh menguning atau kecoklatan gitu. Lalu eh, yang kedua ada penyebabnya. Yang pertama itu ada Phytosesidia atau fungi jamur Uromyces sp. Lalu persebarannya itu perantara angin atau air. Yang kedua itu dari Zoosesidia atau hama serangga. Biasanya itu kayak sesidozoa seperti bakteri, jamur, nematoda, tungau, dan juga serangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gracia. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya itu ya itu pencegahan. Pencegahannya itu dapat dilakukan dengan yang pertama itu bisa dilakukan dengan monitoring, terus bisa digunakan juga dengan pengaturan jarak tanam. Yang ketiga itu isolasi bagian terinfeksi dan menerapkan pola tanam multikultur, multijenis, ataupun multigen. Cara pengendaliannya itu bisa dilakukan dengan langkah yang pertama yaitu pemangkasan, dan yang kedua itu pengaplikasian fungisida sebagai alternatif terakhir. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Tel. Kemudian ada penyakit embun jelaga. Embun jelaga atau black widow merupakan penyakit tanaman berupa bercak putih pada daun bagian bawah yang kemudian berkembang memberikan lapisan kehitaman dan lengket di permukaan daun. Penyakit embun jelaga ini disebabkan oleh jamur patogen Meola sp dan dapat berdampak yaitu menyebabkan kematian pada sel jaringan dan pada jamur Canoidium sp dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menghambat proses fotosintesis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syamil. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun penyebaran embun jelaga yaitu
dapat melalui spora patogen yang kemudian menginfeksi tanaman. Spora embun jelaga dapat menyebar melalui faktor biotik dan abiotik. Penyebaran biotik dapat melalui serangga berupa kutu dan serangga dan semut, maaf. Sedangkan secara abiotik melalui angin dan tetesan air. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengaturan jarak tanam. Jarak tanam ini bertujuan supaya mengurangi jangkauan spora yang diterbangkan dari tanaman yang terjangkit. Pencegahan dapat juga dilakukan dengan memberantas menggunakan fungisida alami yang ramah lingkungan. Penanaman dengan formasi tanam yang beragam juga dapat mencegah penyebaran patogen ini karena terdapat tanaman yang resisten terhadap hama penyakit embun jelaga. Pemilihan bibit unggul menjadi kunci dalam upaya pencegahan karena dengan tingkat resistensi yang tinggi pada tanaman dapat mengurangi penyebaran patogen secara masif. Selain itu, hal yang paling penting dilakukan adalah dengan melakukan monitoring secara berkala sehingga penyebaran penyakit dapat dideteksi dan dapat dikendalikan. Adapun cara pengendalian yang paling mudah adalah dengan memutus rantai patogen dengan memangkas daun yang terinfeksi lalu membakarnya. Namun, apabila semakin masif, dapat dilakukan penyemprotan fungisida. Penyemprotan fungisida tidak dianjurkan di awal karena dapat menjadi pemicu patogen menjadi resisten terhadap fungisida, sehingga menjadi alternatif terakhir. Mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.